Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi mikro. Kuliah kedua mengenai konsep dasar dan analisis teori ekonomi mikro. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Kita kembali lagi ke dalam definisi ilmu ekonomi menurut Gregory Mankiw. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Masalah pokok perekonomian adalah: pertama, kekurangan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, kelangkaan, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Dan yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat, yaitu keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Persoalan pokok ilmu ekonomi selalu dihubungkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa atau maksimilasi keuntungan. Dan yang kedua adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa, yaitu maksimisasi kepuasan dan kemakmuran. Jenis barang dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada barang ekonomi, yang terdiri dari barang konsumsi, yaitu makanan, pakaian, serta kendaraan, serta barang modal, yaitu mesin, peralatan, dan bangunan. Serta yang kedua ada barang cuma-cuma, yaitu udara, oksigen, dan sinar matahari. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada tanah dan sumber daya alam. Yang kedua ada tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Yang ketiga ada modal, dan keempat adalah keahlian berusaha atau entrepreneurship. Ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ilmu ekonomi dibagi ke dalam dua bagian, ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah kajian tentang gejala atau fenomena perekonomian secara luas, misalnya tentang perilaku negara, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi dan pengangguran. Sementara ilmu ekonomi mikro adalah kajian tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu, misalnya prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan konsumen atau sebuah perusahaan. Berikut ini adalah ruang lingkup dari teori ekonomi mikro. Yang pertama ada teori perilaku konsumen, yang terdiri dari permintaan dan penawaran atau demand dan supply. Yang kedua ada teori dan biaya produksi. Yang ketiga ada teori penetapan jumlah keluaran atau output dan harga pada berbagai struktur pasar. Yang keempat ada teori penetapan harga masukan atau input atau harga input. Dan yang terakhir ada teori keseimbangan umum. Berikut ini ada jenis-jenis analisis ekonomi. Ada ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi, diceritakan secara deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi, bisa disebut economic theory atau economic principle, yang terbagi lagi atas dua kelompok besar, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, yang tugasnya menerangkan secara umum perilaku sistem perekonomian. Dan yang terakhir ada ekonomi tahapan, yaitu menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Dengan penggolongan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa materi yang disajikan dalam bahasan ini dimasukkan ke dalam kelompok teori ekonomi mikro.
Ilmu ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual atau secara unit per unit atau bagian-bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi secara disagregat atau tidak menyeluruh. Seperti misalnya kehidupan atau kegiatan suatu perusahaan, tingkat harga dan upah, alokasi faktor-faktor produksi, dan sebagainya. Jadi, ilmu ekonomi mikro lebih mempelajari secara spesifik terhadap unit-unit dalam kegiatan ekonomi dan apa yang terjadi pada kehidupan ekonomi yang sedang berlangsung. Pendekatan teori ekonomi mikro menggunakan model-model abstrak di dalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya yang tersedia dialokasikan kepada berbagai macam penggunaan produksi untuk masyarakat. Fungsi teori ekonomi mikro adalah hanya bersifat menerangkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk peramalan. Bagaimana kita dimungkinkan untuk membuat suatu peramalan yang bersifat kondisional atau ramalan yang bersyarat di mana syarat-syarat adalah suatu asumsi. Suatu model yang paling sempurna dalam teori ekonomi mikro adalah model penawaran dan model permintaan, di mana suatu atau melalui penggunaan model ini, maka ramalan yang bersifat kondisional dapat dibuat. Teori ekonomi mikro dapat juga diterapkan pada kebijakan atau kebijaksanaan perekonomian, yaitu dengan menggunakan teori harga untuk menganalisa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian. Peranan matematika dalam teori ekonomi mikro. Dalam teori ekonomi mikro, penggunaan matematika bukanlah merupakan tujuan, tetapi lebih berperan sebagai alat untuk membantu tercapainya tujuan, menerangkan dan meramalkan. Melalui penggunaan matematika, maka masalah ekonomi yang banyak mengandung variabel dapat disederhanakan pemecahannya, dan penyajian teori dapat dilakukan lebih singkat. Pada dasarnya, setiap teori ekonomi dapat diformulasikan ke dalam model matematis. Meskipun penggunaan analisa variabel seringkali tetap diperlukan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang dalam hubungan matematis dan asumsi-asumsi dasar serta kesimpulan yang hendak dicapainya. Berikut ini adalah tugas individu. Yang pertama, kalian harus menjawab apa yang Anda ketahui mengenai peranan matematika dalam ilmu ekonomi dan jelaskan. Dan yang kedua, jelaskan masalah pokok ekonomi klasik, modern, dan saat ini menurut Anda. Dikumpulkan pada hari ini juga. Berikut ini adalah tugas kelompok menyusun paper dan presentasi. Ada 1-10 dari judul paper yang harus dibuat, dipilih berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah sistematika penulisannya. Harus ada latar belakang, ya. Terus ada identifikasi masalah, ada perumusan masalah, ada pembahasan dan kesimpulan dan saran. Dan pengumpulan paper adalah di minggu ketiga kuliah kita, ya. Dikirim via email dan hard copy-nya dikumpulkan di kuliah ketiga kita. The motivation. Some people dream of success while the others wake up and work hard at it. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.